Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa sadaqallahul azim. Oke, tadi sudah selesai berdoa ya? Ya. Sekarang Ibu akan ambil absen dulu. Abdul Rahman Renaldi, Hadir. Abdul Torik Yusuf, Hadir. Alif Putra, Hadir. Arga Mile, Fahri Septiawan. Hadir. Kemarin, coba Ibu tanya dulu. Minggu kemarin masih ingat materi yang kita sudah pelajari? Ya. Minggu kemarin kita materi apa yang kita sudah pelajari? Sujud. Ya, ada sujud syukur, tahmid dan sujud. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran baru, itu pembelajaran 5 tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ada yang tahu apa itu sholat sunnah? Ya, jadi sholat sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala. Dan apabila kita tidak kerjakan kita tidak mendapat pahala. Itu sholat sunnah. Nah, materi kita pada hari ini tentang sholat sunnah. Pertama saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama memahami sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua mengelompokkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun munfarid. Jadi tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ada 3 ini. Ya? Oke. Kita masuk pada sholat sunnah berjamaah. Lihat gambar pertama, sholat Idul Fitri. Siapa yang sudah pernah mengerjakan sholat Idul Fitri? Saya. Semua sudah pernah ya? Kalau sholat Idul Fitri itu biasa dikerjakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Ya, 1 Syawal dan dikerjakan secara berjamaah. Jadi tidak ada sholat Idul Fitri dikerjakan sendiri. Ya? Jadi sholat Idul Fitri itu merupakan sholat sunnah. Ya? Sholat Idul Fitri itu sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri ya? Sama-sama dikerjakan pada hari raya. Kalau Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Iya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Oke. Yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari. Jadi sholat kusuf itu sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia harus dikerjakan secara berjamaah. Sholat kusuf, kalau tadi gerhana matahari, sholat kusuf. Kalau kusuf, gerhana bulan. Ini juga sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi sholat khusuf ini dikerjakan ketika terjadi gerhana bulan. Sudah pernah lihat gerhana bulan? Ya. Oke, yang berikut yang terakhir sholat sunnah berjamaah, sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Ketika kemarau berkepanjangan, ya, kalau sudah kemarau berkepanjangan itu kan kita biasanya kekurangan air. Nah, kita dianjurkan melaksanakan sholat
tidak bisa dikerjakan secara sendiri, harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi sudah tahu apa-apa tadi sholat sunnah berjamaah? Yang pertama, Sholat Idul Fitri. kemudian yang kedua, Sholat Idul Adha. yang ketiga, Sholat Idul sholat kusuf atau sederhana Matahari. Kemudian yang keempat, sholat Kusuf. atau gerhana Bulan. dan yang terakhir sholat Istisqa. atau sholat meminta Hujan. Lanjut pada sholat sunnah munfarid. Apa itu munfarid? Sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Artinya tidak bisa dikerjakan secara Berjamaah. ya, itu sholat munfarid namanya. Nah, apa saja sholat sunnah munfarid? Yang pertama, sholat rawatib. Tahu sholat rawatib? Sholat rawatib itu ada dua. Ada yang tahu? Coba Iqbal. Sholat qabliyah dan ba'diyah. Iya, jadi sholat rawatib itu sholat qabliyah dan ba'diyah. Kalau qabliyah itu dilaksanakan sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah dilaksanakan sesudah sholat wajib. Ya, itu termasuk pada sholat rawatib. Dan sholat rawatib itu tidak bisa dikerjakan secara berjamaah. Ia hanya dikerjakan munfarid, secara munfarid atau secara Sendiri. langsung sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid disambung dengan sholat qabliyah, sholat sebelum sholat wajib. Ya. Kemudian yang ketiga sholat istikharah. Ada yang pernah dengar sholat istikharah? Tidak. Sholat istikharah itu sholat memohon petunjuk. Ibu kasih contoh. Jadi petunjuk supaya mana yang terbaik. Oke, semua sudah siap dengan hasil diskusi masing-masing kelompok? Ya. Kelompok berapa yang mau maju pertama? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang menyebutkan penyebab tidak melaksanakan sholat tahajud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ya. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Oke, tadi sudah kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sekarang saya ingin bertanya, dari materi yang kalian sudah pelajari pada hari ini, apa pembelajaran yang bisa kalian ambil dari materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba Cak. Hidup akan menjadi lebih nyaman dan tentram. Ya, hidup akan menjadi lebih nyaman
sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, hari raya haji atau kurban, sholat khusuf, gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan, kemudian sholat istisqa atau memohon hujan. Dan yang kedua, sholat sunnah munfarid atau yang dikerjakan secara sendiri, itu adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Dan yang terakhir, sholat yang bisa dikerjakan secara berjemaah dan munfarid adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya? Oke. Terakhir, kita akan masuk pada materi yang baru untuk minggu depan pada kesempatan yang berikut, ya? Sampai di sini saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Billahi taufik